Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat meringankan langkah kita untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan kajian rutinitas kita yang hari ini kita akan melaksanakan kajian gerak manusia di mata Tuhan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mampu merubah peradaban zaman, Nabi yang mampu membawa dinul Islam seperti Islam yang kita imani pada saat sekarang ini. Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan kajian gerak manusia di mata Tuhan pada tahap awal, dan hari ini kita akan memasuki tahap kedua, melanjutkan kajian gerak manusia di mata Tuhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh kakanda kita Wahidin. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu dan kesempatan saya berikan kepada kakanda Wahidin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat bertemu kembali di tempat yang sederhana ini. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda kemarin di Museum Asimbodo dengan materi yang sama, gerak manusia di mata Tuhan, yang dimana rutinitas kita dalam melaksanakan kajian kita lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan hukum akal dan memahami konteks wahyu itu sesuai dengan akal. Peran-peran akal sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan dan memahami wahyu itu, ya. Dan mudah-mudahan dengan dorongan pengetahuan yang kita dapat selama ini bisa mencerahkan dan menggiring akal kita untuk tunduk dan memahami wahyu, bukan untuk melampaui dan melebihi apa yang disampaikan dan pernah diturunkan dalam wahyu-wahyu Tuhan gitu. Pada materi ini di kajian pertama kita telah sampai pada kajian tentang bagaimana Islam itu secara filosofis kita melihat Islam itu bahwa ada yang hendak dicapai oleh manusia. Tahu dalam pendefinisiannya, Islam secara filosofis itu yang kita bahas kemarin adalah sebuah gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai sebuah tujuan, dan saya telah mendiskusikan dan mengantar pemahaman itu pada teman-teman, dan selanjutnya sesuai yang saya sampaikan kemarin di pembahasan selanjutnya dan pada poin berikutnya kita akan membahas tentang, ya kan, bagaimana hubungan manusia dan Tuhan itu sendiri. Hubungan manusia dan Tuhan itu, ya. Jadi setiap pembahasan dan kajian kita selalu berkesinambungan, yaitu, dan di pembahasan sebelumnya Anda sudah sedikit mengerti, ya kan, itu mengapa manusia harus bergerak menuju Tuhan, gitu. Nah, untuk memahami bagaimana hubungan manusia dan Tuhan itu sendiri, ya kan, saya akan menggunakan pendekatan hukum filsafat, gitu. Ya kan? Untuk mengantar ini, saya akan mengambil satu analogi
tentang ayam dan telur gitu. Jadi sebab mengapa saya mengambil analogi ini kan, ada alasan yang membuat kita harus mengkaji. Mengapa kita harus mengkaji hubungan manusia dengan Tuhan? Karena di pembahasan sebelumnya ya kan, apakah kita bergerak menuju Tuhan ini karena kita yang mau, atau karena kewajiban memang, atau karena ya kan kesadaran kita gitu, atau ada alasan-alasan yang mengharuskan kita untuk kembali pada Tuhan ya. Itu di pembahasan sebelumnya. Nah, makanya kita coba bahas gitu, hubungan manusia dan Tuhan. Mudah-mudahan selesai pembahasan ini kita langsung sampai pada pembahasan macam-macam tauhid gitu. Baik teman-teman, untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan, saya akan mengantar Anda untuk memahami dulu bagaimana hubungan ayam dan telur ini. Nah, di beberapa tempat atau di beberapa argumentasi, kadang ini dipersoalkan gitu. Dipersoalkan bahwa satu pertanyaan yang bisa diajukan tentang objek kita ini, ayam dan telur ini, orang sering bertanya mana yang duluan gitu. Apakah yang duluan itu ayam atau telur? Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan ketika didiskusikan. Nah, untuk memahami bagaimana ayam dan telur ini, ya kan, apakah ayam yang menjadi sebab bagi telur, ataukah telurlah yang menjadi sebab bagi ayam itu sendiri. Nah, untuk menjawab ini Anda harus melihat dulu ya kan, bagaimana hubungan telur dan ayam ya kan? Hubungan apa yang mengikat mereka ini. Ini yang mesti dilihat. Nah, untuk menjawab hubungan ini juga Anda harus menggunakan pendekatan filsafat ya kan. Misalnya dalam pendekatan ya kan, hukum kausalitas gitu. Itu hukum sebab dan akibat gitu. Hukum sebab akibat atau prinsip sebab akibat ya kan. Saya tidak perlu jelaskan kembali pada Anda apa itu prinsip kausalitas, dan yang jelas ini prinsip sebab akibat. Nah, cuman di sini sebab dalam filsafat itu ada 4 gitu. Dalam filsafat sebab itu ada 4. Ada yang disebut sebab material, ada yang disebut sebab formal, dan ada yang disebut sebab efisien dan sebab final. Nah gitu. Nah, sama nanti ya kan di pembahasan hubungan manusia dengan Tuhan juga ini ya kan, apakah manusia yang butuh Tuhan ataukah Tuhanlah yang membutuhkan manusia. Nah, untuk menghindari ya kan untuk menghindari hukum ketergantungan bahwa Tuhan itu bergantung pada makhluk, pada sesuatu, kita akan menggunakan pendekatan ini nanti gitu. Saya jelaskan dulu, sebab material ini adalah sebab-sebab yang saya contohkan. Misal saya analogikan dengan rumah ya, itu saya analogikan dengan rumah. Sebab material ini adalah sebab yang
membahas tentang ya kan bahan-bahan rumah itu gitu. Itu sebab material itu. Maksudnya bahan-bahan untuk membuat rumah itu apa? Itu disebut sebab material. Sebab formal ini adalah ya kan bentuk rumah ini Anda mau bangun seperti apa, itu disebut sebab formal. Sebab efisien ini adalah kan sebab efisien ini adalah tukang yang membuat rumah ini. Orang yang membuat rumah itu disebut sebab efisien, atau sebab efisien ini adalah pelaksana. Ini bahan, ini bentuk, ya kan? Sebab efisien ini adalah bahannya, ini adalah sebab formal, ini adalah bentuk Anda mau buat sesuatu. Sebab efisien ini adalah pelaksana sesuatu. Sebab final ini adalah ya kan tujuan atau akhir, ya kan? Tujuannya. Maksudnya begini, tujuan Anda mau buat rumah atau akhir daripada kesimpulan Anda buat rumah itu untuk apa? Ya kan? Apakah Anda mau rumah itu Anda mau jadikan tempat tinggal sendiri, atau Anda mau jual, atau bisa saja Anda buat rumah untuk kambing atau untuk yang lain. Nah, itu bicara sebab final ini adalah sebab akhir daripada sesuatu. Tujuan akhir Anda mau bangun sesuatu itu. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini dari 4 sebab ini, ya kan, sebab efisien ini, ya kan, sebab efisien bisa saja, ya kan, sebab efisien ini bisa saja sebab efisien ini sekaligus sebab final bagi sesuatu, ya kan. Bisa saja sebab efisien itu adalah dia sekaligus sebab final bagi sesuatu. Nah, maksudnya begini, Anda buat rumah Anda sendiri, Anda sebagai sebab efisien, ya kan? Nah, sebab finalnya adalah untuk Anda sendiri. Maksudnya rumah itu Anda mau jadikan tempat tinggal sendiri, Anda buat rumah Anda sendiri. Makanya sesuatu itu bisa saja menjadi sebab final sekaligus sebab efisien bagi sesuatu. Nah, kalau nanti kita temukan hukum itu, maka sebab efisien ini adalah ya kan sebab sekaligus akibat bagi sesuatu itu. Nah, dia sebab sekaligus akibat bagi sesuatu, ya kan, causa prima dan causa finale kalau dalam istilah filsafat gitu. Nah, oke. Kita dengarkan azan dulu bentar ya. Nah, kita jeda dulu.